Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lydia Sarani. Pada video kali ini kita akan mempelajari toolbar Modify, di mana pada toolbar Modify ini terdapat beberapa macam fitur yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari fitur scale yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil objek, yaitu dengan shortcut SC Enter. Yang pertama, kita akan membuat objek seperti ini. Kita akan memperbesarnya terlebih dahulu pada objek yang akan kita buat. Kita akan membuat objek pertama dengan rectangle, yaitu shortcutnya REJ Enter dengan ukuran 100 x 50. Kita coba buat pada halaman di sini, yaitu kita klik saja REJ Enter untuk shortcutnya. Kita buat di sini dengan ukuran 100 x 50. Objek pertama kita sudah jadi, lalu kita copy, kita letakkan di sini. Kemudian objek yang kedua kita akan memperbesar sebesar 2 kali, dan objek yang ketiga kita akan memperbesar sebesar 3 kali. Yaitu kita langsung saja klik shortcutnya SC Enter, kita perbesar, kita klik 2 jika ingin memperbesar sebesar 2 kali. Kemudian objek yang kedua sudah membesar sebesar 2 kali. Kemudian yang ketiga sama, kita klik SC Enter, kita perbesar 3 kali dengan klik 3, lalu objek yang ketiga sudah jadi. Ini objek yang pertama, objek aslinya. Objek yang kedua sudah membesar 2 kali, dan objek yang ketiga sudah membesar 3 kali. Kemudian kita lanjutkan untuk memperkecil objek tersebut dengan cara yang sama. Kita tetap menggunakan scale. Kita akan membuat objek seperti ini. Objek aslinya berukuran 300 x 300. Kita akan memperkecilnya sekecil 100 x 100. Kita buat di sini tetap menggunakan rectangle. Kita buat objek 300 x 300. Kemudian kita copy, kita akan memperkecilnya dengan cara SC Enter. Tadi kan untuk memperbesar kita mengklik 2 kali ya, jadi objeknya akan memperbesar sebesar 2 kali. Kemudian kalau kita memperkecil, kita akan mengklik apa? Yaitu untuk memperkecil objeknya itu sama saja. Jika kita ingin memperkecil sekecil 3 kali, itu sama seperti 1:3. Jadi kita klik di sini. Untuk memperkecilnya kita klik saja 1:3 atau 1/3. Objek tersebut sudah memperkecil sekecil 3 kali. Kita sudah mencoba fitur scale dengan cara memperbesar dan memperkecil suatu objek. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur explode, yaitu berfungsi untuk memisahkan objek atau memecahkan objek, dan bisa digunakan untuk memisahkan atau memecahkan suatu hedge yang telah kita buat. Jadi yang pertama-tama kita akan coba untuk memisahkan objek ini, objek persegi ini. Jika kita klik objeknya, garis-garisnya pada persegi ini menjadi satu kesatuan objek ya. Nah, jika kita ingin memisahkan objek tersebut atau memecahkan garisnya menjadi satu atau sendiri-sendiri, kita bisa gunakan explode, atau kita bisa gunakan shortcutnya, yaitu X Enter. Kita akan coba menggunakan shortcutnya dengan kita klik X Enter, lalu kita coba klik objek yang tadi. Apakah objeknya sudah terpisah atau belum? Ternyata sudah terpisah. Jadi objek yang tadi menyatu sekarang sudah menjadi garis yang sendiri-sendiri. Akibatnya karena kita sudah memisahkan atau memecahkan objeknya menggunakan explode. Untuk menyatukan kembali objek-objek yang telah kita pisahkan garisnya, yaitu dengan cara membonderinya. Kemudian kita coba untuk membuat hedge pada persegi ini, dan kita akan pisahkan hedge tersebut menjadi satu-satu dan tidak menggabung seperti awal. Dengan cara kita masuk ke toolbar hedge, klik point, kita klik di sini, kita pilih yang
Grace. Seperti ini. Ini objeknya, objek heads-nya menjadi satu kesatuan. Kalau kita pisahkan, kita bisa klik shortcutnya explode, yaitu X, kita enter. Coba kita klik, kemudian kita move. Objek pada heads tersebut sudah terpisah menjadi sendiri-sendiri. Bagaimana caranya kita untuk menyatukan hedge ini kembali? Tidak bisa. Kita harus membuatnya mulai awal untuk objek yang telah kita pisahkan ini. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk contoh penggunaan explode, di mana jika kita coba untuk pisahkan ini, kita move, objeknya tidak menyatu seperti yang awal, karena kita sudah memisahkan objeknya atau garisnya. Begitupun dengan hedge ini, kita sudah memisahkan hedge yang awalnya menyatu menjadi sendiri-sendiri seperti ini, atau pisah. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari fitur fillet, yaitu berfungsi untuk menjadikan ujung objek menjadi melengkung, seperti objek yang ada pada layar ini, di mana kita akan membuat 3 objek dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian kita akan membuat lengkungan pada objek tersebut dengan radius yang berbeda-beda dengan cara menggunakan fitur fillet, atau kita bisa menggunakan shortcutnya, yaitu fill enter. Yang pertama, kita akan membuat objeknya terlebih dahulu sebanyak 3 dengan ukuran 100 kali 150 sampai ukuran 200 kali 150. Kita coba di sini dengan rectangle. Kita coba menggunakan ukuran yang pertama 100 kali 150. Kemudian 150 kali 150. Lalu 200 kali 150. Kemudian kita akan membuat lengkungan pada ketiga objek ini dengan radius yang berbeda-beda. Pada objek yang pertama, kita akan membuat lengkungan dengan radius 20 pada pojok kiri atas dan radius 40 pada pojok kanan bawah, yaitu dengan cara kita menggunakan shortcut untuk fillet FIL enter. Sebelum kita men-select objeknya, kita atur terlebih dahulu untuk radiusnya. Kemudian kita klik R yang artinya radius, kita enter. Kita masukkan untuk objek yang kiri atas, kita masukkan berapa tadi? 20 ya. Berarti kita klik di sini 20, kita enter. Kita select first object, berarti kita select objek yang pertama di sini. Kemudian ada perintah select second object, kita klik di sini. Lalu objek yang pertama pada ujungnya sudah melengkung dengan radius 20. Kemudian untuk melanjutkan lengkungan pada objek yang di ujung kanan bawah ini sama, kita klik fill enter. Kita masukkan radiusnya terlebih dahulu karena tadi berbeda radiusnya, jadi kita harus memasukkan kembali dengan klik R enter. Ya, semula 20 kita masukkan sekarang menjadi 40. Kita select first objeknya saat di sini, kemudian kita select second objeknya di sini. Lalu untuk objek yang pertama kita sudah jadi dengan ukuran 100 kali 150 dan lengkungan yang pada pojok kiri atas 20, pada pojok kanan bawah 40. Kita akan lanjutkan pada kedua objek yang belum kita ubah lengkungannya. Untuk objek yang kedua, kita akan mengubahnya menjadi lengkungan dengan radius 30 dan radius 50. Caranya sama. Kita klik fill, kita masukkan radiusnya 30. Kita
select objek yang pertama, kita select objek yang kedua. Untuk lengkungan yang pertama sudah jadi, kita masukkan lagi fill, masukkan lagi radius dengan sebesar 50. Kita select objek yang pertama, kita select objek yang kedua, dan sudah jadi. Kemudian untuk objek yang ketiga, kita masukkan lengkungannya dengan radius 40 dan radius 80. Caranya masih sama, kita coba lagi, fill, enter, radius, enter, 40, enter. Kita klik objek yang pertama, klik objek yang kedua, sudah jadi. Kita klik lagi fill, radius, enter, 80, enter. Kita masukkan ke sini, kita klik ke sini. Dan untuk ketiga objek dengan menggunakan fitur fill atau fillet sudah jadi dengan lengkungan yang berbeda-beda. Di sini lengkungannya 20 dan 40, di sini lengkungannya 30 dan 50. Pada objek yang ketiga lengkungannya 40 dan 80. Untuk yang fitur fillet kita sudah mempelajari, lalu kita lanjut ke fitur chamfer. Seperti ini contohnya. Sama, kita akan mengubah ujung objeknya, tapi kita bukan untuk membuat ujung objeknya menjadi melengkung, tapi kita memotong miring ujung objeknya. Dengan shortcut yang chamfer adalah CHA enter. Kita coba buat untuk ketiga objeknya menggunakan rectangle dengan ukuran 100 x 150 sampai 200 x 150. Kita coba buat di sini. Kita klik saja REC enter. Dan yang terakhir kita gunakan ukuran 200 x 150. Di sini kita akan memotong miring ujung-ujungnya sesuai dengan yang ada pada gambar ini. Yang pertama yaitu 10 untuk kemiringannya. Caranya kita ke objek yang pertama dengan klik shortcutnya yaitu chamfer itu CHA enter. Sama seperti yang fillet tadi, kita tidak bisa langsung mengklik objeknya, tapi kita masukkan, kita ingin memotong miring seberapa sih pada objek yang kita pilih. Tadi kan yang fillet kita gunakan radius, jadi untuk yang chamfer kita tidak menggunakan radius, tapi kita akan menggunakan distance atau jarak, atau kita langsung saja klik D. Kemudian kita pilih berapa tadi, kita 10 kan, jadi kita klik 10. Kita pilih select objek di sini yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Untuk pojok kiri atas kita sudah terpotong sejarak 10. Kemudian pada contoh ini kita potong pada semua pojok-pojoknya. Kita bisa enter. Kenapa kita bisa langsung enter? Karena ujung-ujungnya dipotong dengan ukuran yang sama 10. Jadi kita langsung klik saja di sini. Kemudian kita klik enter lagi untuk yang pertama, yang kedua di sini kita klik enter lagi di sini dan di sini. Yang selanjutnya kita akan memotong ujung-ujungnya dengan ukuran 20 pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Itu untuk objek yang kedua. Dan untuk objek yang ketiga kita potong sebesar 40 dan 60 pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kita coba masukkan shortcutnya, kemudian D, kita masukkan berapa tadi? 20 ya untuk yang objek kedua. Kita klik di sini untuk select objek yang pertama, kemudian yang kedua di sini. Kita enter lagi karena masih sama ukurannya. Kita select di sini dan kita select objek yang kedua di situ. Lanjut untuk yang ketiga, kita pilih
dengan klik FIL. Kita klik chamfer CHA, enter. Kita atur distance-nya. Kan ukurannya berbeda ya. Di sini 40, di sini 60. Jadi kita masukkan satu-satu. Yang pertama kita masukkan 40. Kemudian kita bisa masukkan yang kedua langsung. Ini ada tulisannya specific second chamfer. Kita bisa masukkan 60. Enter. Jadi untuk select first line yang pertama tadi berapa? 40 ya. Berarti kita klik di sini. Kemudian untuk second line-nya yang 60 tadi kita klik di sini. Jadi pada objek ini sudah terpotong, pada garis ini terpotong 40 dan pada garis yang di sisi sini terpotong 60. Kemudian kita lihat objek yang terpotong pada pojok kanan bawah yang 40 yaitu ada di sini, dan yang 60 ada di sini, garis itu. Jadi kita langsung saja klik enter, select first line yang 40 tadi di sini, kemudian select second line yang 60 tadi kita klik di sini. Jadi untuk ketiga objek kita sudah terpotong ujung-ujungnya dengan menggunakan fitur chamfer.